Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Putu Adi Pamata dari Program Studi D3 Teknik Elektronika Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi di video kali ini saya akan mengerjakan tugas dari workshop operator teknik, yaitu membongkar lampu CFL atau lampu hemat energi, kemudian menyalinnya di define dan menjelaskan komponen-komponen yang terdapat pada lampu CFL atau hemat energi tersebut. Baik, langsung saja ke videonya. Baik, jadi di sini saya sudah mempunyai rangkaian dari penyusun lampu CFL, lampu neon yang jadi sebelumnya saya sudah membongkarnya, namun lupa untuk memvideokannya. Jadi di sini saya akan membahas komponen-komponen penyusun dari lampu CFL. Lampu CFL ini. Baik, untuk yang pertama yaitu dari dioda. Di sini terdapat 5 buah dioda, yang dimana dioda ini yang akan terhubung langsung ke PLN. Jadi tempat masuknya tegangan PLN itu yaitu di sini dan di sini, di dioda ini dan di sini. Kemudian akan menuju ke komponen-komponen lain. Di sini juga ada menggunakan transistor dengan jenis 13001. Di sini transistornya yaitu ada 2 yang akan terhubung ke resistor. Di sini resistornya dengan gelang merah-merah hitam yaitu 220 ohm. Oke, kemudian di sini ada koroid atau lilitan yang memiliki 6 buah kaki ya, ini. Kemudian di sini juga menggunakan kapasitor. Nah, kapasitor ini berguna untuk menyimpan tegangan sementara. Di sini dengan jenis 22J102J untuk kapasitor yang non polar. Di sini kapasitor yang polar atau yang berisi min dan plusnya yaitu dengan 3,3 mikrofarad 250 volt menggunakan 2 buah. Jadi yang negatif dihubungkan dengan yang positif, dan yang positif di kaki satunya dihubungkan dengan transistor, basis dari transistornya. Kemudian kaki yang negatif di kapasitor yang lagi satu langsung dihubungkan ke keluaran. Di sini keluarannya itu ada 4 buah, P1, P2, P3 dan P4. Jadi keluaran kapasitor ini ke P4. Kemudian di sini juga ada kapasitor non polar dengan jenis 20222J. Dan di sini ada juga kapasitor 4,7 mikrofarad atau 47 UF 50 volt, yang mana kaki positifnya itu akan terhubung ke ini koroid atau lilitan, dan kaki negatifnya itu akan terhubung ke dioda dan juga ke transistornya. Dan yang transistor ini akan terhubung ke dioda sini. Dioda yang ini, 2 dioda ini. Kemudian di sini juga ada trafo switching atau trafo SMPS, yang mana memiliki 4 buah kaki yang saling terhubung. Ini ya.
dua kaki ini akan langsung menuju ke di sini. Part kakinya itu yaitu primer, sekunder, dan feedback. Jadi yang primer itu yaitu yang ini, yang akan menuju langsung ke sumber tegangan atau memiliki tahanan yang paling tinggi. Jadi mungkin itu saja dari komponen-komponen penyusun dari lampu CFL ini. Oh ya, keluaran dari ini kan baru 2 keluaran. Di sini untuk P3-nya itu dari kapasitor yang non polar. Untuk P3 keluarannya, dan untuk P1-nya juga dari kapasitor ini. Jadi 2 keluaran dari kapasitor ini. Selanjutnya saya akan menggambarnya di pen untuk memperjelas penjelasan saya terhadap komponen-komponen menyusun dari lampu CFL ini. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. La 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 la.
Oke, baik. Jadi di sini saya sudah selesai menggambar rangkaian dari lampu CFL yang sudah saya bongkar. Kira-kira gambarnya itu seperti ini. Jadi tegangannya yang masuk itu dari sini dan di sini. Jadi listrik PLN itu akan masuk ke sini, ke dioda. Nah, di dioda ini dia disearahkan agar menjadi tegangan DC. Kemudian dari dioda ini akan menuju ke kapasitor yang non polar. Nah, di kapasitor ini juga akan menuju ke kapasitor yang berisi min dan plus. Di sini menggunakan kapasitor 3,3 mikrofarad 250 volt. Yang mana artinya itu dapat menampung tegangan sebesar 250 volt untuk dua kapasitor ini. Untuk satu kapasitor 250 volt. Kemudian kaki yang satunya menuju ke transistor. Nah, di sini juga transistornya ada dua, yang ini dan di sini. Untuk kaki yang tengahnya akan menuju ke resistor, dan kakinya yang di sini menuju ke resistor yang sebelah sini. Nah, resistor ini berfungsi untuk sebagai penghambat tegangan atau sebagai penghambat tegangan. Kemudian dari resistor ini akan menuju ke ini lilitan atau toroid. Nah, tapi di lampu itu untuk kaki lilitannya itu ada 6. Tapi karena tidak ada, jadi saya menggunakan yang 4 sebagai ilustrasi saja. Kemudian kaki resistor yang dari sini menuju ke lilitan juga atau ke toroid juga. Di sini kakinya. Kemudian nyambung juga ke kaki kapasitor. Di sini menggunakan 1, 2, 3, 4 buah kapasitor, 5 buah kapasitor dengan 2 non polar dan 3 yang isi min dan plusnya. Kemudian satu kaki kapasitor menuju terhubung ke resistor, dan yang satunya lagi akan menuju ke toroid dan trafo switching. Nah, kemudian di sini di kaki transistor yang satunya terhubung ke resistor, dan untuk kaki yang tengahnya menuju ke resistor, dan kaki yang terakhir akan menuju ke dioda. Di sini dioda, untuk rangkaian dioda seperti ini, dan ini dioda juga, tapi ampernya lebih kecil. Terus kemudian dari kaki kapasitor ini yang terhubung ini akan menuju ke keluaran. Nah, keluaran ini yang akan menuju ke lampunya itu, ke neonnya. Kemudian di sini dari trafo switchingnya juga keluarannya itu akan menuju ke lampunya. Dan di sini ada kapasitor non polar yang kedua kakinya itu akan langsung menjadi keluaran P1 dan P3. Baik, saya ulang jadi tegangannya itu masuk dari sini dan dari sini,
kemudian menuju ke kapasitor, dan terus ke transistor, dan transistor ini dibagi tegangannya, ada yang ke resistor, ada yang ke resistor yang sebelah sini. Kemudian dari resistor ke sini naik ke atas dan menuju ke toroid, kemudian ke kapasitor, dan yang dari sini menuju ke toroid yang ini, dan resistor yang ini menuju ke toroid dan terhubung ke transistor yang satunya. Kemudian di sini resistor terhubung ke transistor lagi dan nyambung ke toroid dan trafo. Kemudian dari trafo ini, kaki trafo ini ada 4, kemudian dihubungkan yang ini dan ini dengan ini, sehingga ini menjadi keluarannya yang akan menuju ke lampu. Jadi di sini ada 4 buah kabel yang akan menuju ke lampu.